Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Chandra Kirana dengan NIM 2024-31012 dari Teknik Informatika kelas A. Jadi, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang tempat atau lingkungan saya saat berinteraksi dengan komputer. Oke, jadi kita langsung masuk ke hasil analisis yang pertama. Nah, hasil analisis yang pertama itu tentang analisis lingkungan. Jadi, lingkungan atau tempat yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan komputer itu menurut saya sudah cukup nyaman karena dari segi pencahayaan itu saya menggunakan lampu ruangan yang cukup terang sehingga membantu penglihatan saya itu menjadi cukup jelas. Lalu di ruangan yang saya gunakan ini terdapat juga sirkulasi udara yang sangat baik karena terdapat pendingin ruangan sehingga saya itu menjadi sejuk dan tidak panas serta tidak mengganggu kenyamanan saya saat berinteraksi dengan komputer. Lalu selain sirkulasi udara yang baik, di ruangan yang saya gunakan ini juga terdapat koneksi internet yang cukup lancar atau cukup stabil sehingga memudahkan saya saat berinteraksi dengan komputer. Selanjutnya ini ada posisi 4 arah saat saya sedang berinteraksi dengan komputer, yaitu pada posisi pertama, jarak mata saya dengan layar laptop saya itu sekitar 30 cm lebih. Lalu saya juga mengandalkan keyboard bawaan dari laptop dan saya juga tidak menggunakan mouse. Lalu untuk posisi yang kedua, saya menggunakan meja sebagai alas untuk laptop saya, karena jika saya langsung meletakkan laptop saya di atas kasur, itu akan membuat laptop saya menjadi cepat panas. Lalu saya sendiri juga duduk di lantai tanpa menggunakan alas. Nah, untuk posisi yang ketiga, itu saya duduk dengan tegap dan tidak membungkuk, sehingga tidak membuat punggung dan leher saya itu menjadi cepat sakit dan pegal. Lalu untuk posisi yang keempat, pencahayaan dari layar laptop saya juga tidak terlalu terang atau saya juga menggunakan cahaya yang normal dan saya juga menggunakan tambahan cahaya lampu agar mata saya itu tidak cepat perih dan kepala saya itu juga nggak terlalu cepat pusing. Nah, selanjutnya terdapat aspek-aspek yang penting saat saya berinteraksi dengan komputer. Jadi aspek yang pertama itu adalah aspek penglihatan. Jadi pada poin pertama itu saya mengatur kontras cahaya yang tidak terlalu terang. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya menggunakan kontras cahaya yang normal atau yang sedang agar mata saya itu tidak terlalu cepat lelah ataupun sakit. Terus juga untuk poin kedua, saya menggunakan lampu ruangan yang cukup terang untuk menyeimbangkan cahaya antara layar laptop sama cahaya ruangan yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, saya memakai kacamata minus anti radiasi untuk mencegah masuknya radiasi ke mata. Nah, yang keempat, saya menerapkan posisi duduk secara ergonomik. Jadi, maksudnya itu secara ergonomik ini kita menerapkan posisi duduk seperti tidak membungkuk, terus juga posisi duduknya dengan tegap, lalu juga tidak terlalu dekat dengan layar laptop. Nah, seperti itu. Lalu, untuk aspek yang kedua itu adalah aspek pendengaran. Nah, pada poin pertama itu saya menggunakan speaker bawaan dari laptop. Lalu yang kedua, saya juga menggunakan alat bantu seperti headset atau headphone agar terdengar jelas. Jadi itu terkadang saat saya sedang mendengarkan video pembahasan materi, saya lebih memilih untuk menggunakan headset atau headphone karena menurut saya lebih cepat fokus dan juga langsung cepat menyerap apa yang disampaikan oleh video yang saya dengarkan tersebut. Nah, pada poin ketiga, itu saya menggunakan headset terlalu lama akan membuat telinga menjadi sakit dan pengang. Jadi tuh poin ketiga ini adalah hal negatif yang saya rasakan jika menggunakan headset terlalu lama. Nah, biasanya tuh jika kita menggunakan headset terlalu lama itu akan membuat
telinga kita tuh menjadi cepat sakit, terus juga agak pengang gitu. Nah, untuk aspek yang ketiga itu adalah aspek sentuhan. Nah, pada poin pertama itu saya menggunakan keyboard bawaan laptop karena menurut saya itu lebih ringan, terus lebih praktis, dan lebih responsif juga. Nah, pada poin kedua saya juga menggunakan touchpad sebagai pengganti mouse karena lebih efisien. Nah, selain lebih efisien, saya juga lebih leluasa dengan menggunakan touchpad. Lalu juga misalnya saat kita berinteraksi dengan komputer di luar ruangan, itu kita tidak perlu repot membawa alat bantu seperti mouse karena pada laptop kita sendiri itu sudah menyediakan touchpad agar lebih praktis. Nah, yang ketiga itu adalah hal negatif yang akan terjadi kepada perangkat bawaan, yaitu mengalami kerusakan lebih cepat. Jadi itu maksudnya poin ketiga ini adalah hal negatif yang mungkin akan terjadi kalau misalnya kita terlalu mengandalkan perangkat bawaan yang ada di laptop. Jadi hal tersebut tuh bisa mengalami kerusakan lebih cepat. Nah, untuk aspek yang keempat itu adalah aspek input process output atau IPO. Nah, pada poin pertama ini ada input. Nah, jadi itu misalnya saya itu ingin membuat sebuah kalimat yang nanti itu akan membentuk paragraf di sebuah dokumen Microsoft Word. Nah, nanti langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan memberikan input ke dalam dokumen Microsoft Word tersebut dengan cara mengetik huruf yang saya inginkan yang nantinya akan membentuk sebuah kalimat. Lalu setelah saya memberikan input, yang kedua itu adalah proses. Nah, nanti laptop saya ini akan memproses inputan yang saya berikan di awal tadi. Nah, nanti setelah memproses, laptop saya ini juga akan menerjemahkan inputan yang saya berikan tadi menjadi huruf atau karakter yang sesuai. Lalu yang ketiga itu adalah output. Nah, output ini adalah hasil dari ketikan atau hasil dari inputan yang kita berikan di awal, itu nanti akan muncul di layar dalam bentuk kalimat. Nah, jadi aspek IPO ini dia itu terjadi secara instan dan juga memudahkan kita untuk melihat hasil yang kita perintahkan ke laptop kita. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil analisis yang saya sampaikan tadi yaitu lingkungan atau tempat yang digunakan untuk interaksi dengan komputer sudah mendukung kenyamanan baik dari pencahayaan, posisi duduk, hingga alat bantu. Lalu dalam aspek penglihatan, penggunaan pencahayaan itu udah seimbang dan kacamata anti radiasi membantu menjaga kesehatan mata saya. Lalu untuk aspek pendengaran seperti headset dan headphone itu digunakan untuk memperjelas pendengaran saya. Lalu untuk aspek sentuhan sendiri seperti keyboard dan touchpad itu dipilih karena lebih efisien dan praktis. Kemudian untuk aspek IPO sendiri itu proses yang interaksi yang terjadi berjalan secara instan dan memudahkan pengguna untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oke, sekian hasil analisis yang saya sampaikan tadi. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.